Kenapa seorang Maroko mengatakan bahwa Anda telah menangkap hati saya, tetapi bukan hati? Dan mengapa Anda bisa dipenjara hanya karena makan sandwich di tempat umum? Lupakan segala sesuatu yang Anda pikir tahu tentang Maroko dari brosur wisata. Mari kita menyelami sistem perbankan tertua di dunia. Ritual pemakaman kuno di pasir dengan suhu 45 derajat. Dan rahasia DNA yang dimiliki oleh 80% orang Maroko, tetapi tidak pernah dibicarakan. Meskipun Maroko sering dikategorikan sebagai negara Arab, uji genetika menunjukkan bahwa sekitar 80% populasi membawa DNA pribumi Amazigh, yang juga dikenal sebagai DNA Berber. Ini adalah dasar biologis dari sebuah peradaban yang telah bertahan melalui invasi Romawi, penaklukan Arab, dan kolonisasi Prancis. Yang membuat ini semakin menarik adalah bahwa orang-orang Amazigh adalah penduduk asli Afrika Utara. Garis keturunan mereka dimulai dan berakhir di benua ini, menjadikan mereka berbeda dari populasi Arab yang bermigrasi dari Jazirah Arab pada abad ke-7. Keberlanjutan genetik ini menunjukkan ketahanan luar biasa terhadap perubahan lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang nenek moyangnya beradaptasi dengan tantangan ketinggian di pegunungan Atlas dan keterbatasan gurun Sahara, bertahan melalui pengaruh asing selama berabad-abad. Beberapa kelompok menggunakan retorika nasionalis, mengatakan bahwa kita semua adalah orang Maroko. Untuk menghapus pluralitas etnis ini menciptakan ketegangan nyata karena banyak orang menganggap akar Amazigh mereka sebagai sumber utama ketahanan budaya mereka. Dapatkah identitas Maroko yang bersatu hidup, berdampingan dengan pluralitas etnis yang mendalam, yang enggan hilang oleh ideologi negara bangsa modern? Dalam budaya Barat, kita mengatakan seseorang telah merebut hati kita saat jatuh cinta. Dalam budaya Amazigh Maroko, mereka mengatakan, Anda telah merebut hati saya. Kenapa? Hati dianggap sebagai pusat cinta dan emosi, karena hati yang sehat dipandang sebagai sumber kehidupan yang baik dan pencernaan yang lancar. Oleh karena itu, pengakuan romantis yang paling mendalam adalah, hati saya merindukanmu atau kamu telah merebut hati saya. Kepercayaan ini lebih dalam dari sekadar romantisme. Hati mewakili vitalitas, kesehatan, dan esensi kehidupan itu sendiri. Ketika seseorang sakit atau tertekan, orang Maroko mungkin mengatakan hati mereka terganggu. Ketika seseorang bahagia dan penuh energi, hati mereka digambarkan sedang menari. Yang lebih menarik adalah bagaimana bahasa ini masih bertahan, bahkan di kalangan orang Maroko muda dan berpendidikan yang berbicara dalam beberapa bahasa. Mereka mungkin melakukan bisnis dalam bahasa Prancis, berdebat politik dalam bahasa Arab. Tetapi saat menyampaikan emosi yang mendalam, mereka kembali menggunakan metafora yang berbasis hati ini, yang berakar dalam warisan Amazigh mereka. Ketik nomor 2 di kolom komentar di bawah. Dan mari kita lanjutkan perjalanan kita menjelajahi Maroko bersama. Terima kasih banyak atas umpan balik yang luar biasa. Wanita Amazigh kuno menggunakan tato wajah, khususnya siala di dagu, sebagai tanda fisik untuk menunjukkan kesuburan, status suku, dan perlindungan spiritual. Ini adalah penanda canggih dari pandangan dunia yang mengintegrasikan tubuh manusia dengan dunia alam dan ilahi. Siala, yang menyerupai desain pohon palem, melambangkan kesuburan dan menghubungkan pemakainya dengan Dewi Kartago. Tanit, proses penatoan itu sendiri adalah sebuah ritual peralihan. Begitu seorang gadis Amazigh ditato, ia beralih ke dunia perempuan dengan potensi untuk menjadi ibu. Tato ini diyakini memberikan barakah, yang berarti berkah, dan melindungi pemakainya dari jenaun, yang merupakan roh, dan mata jahat. Berbagai simbol memiliki fungsi tertentu. Bentuk mata atau berlian di dekat dahi melindungi dari roh jahat. Garis vegetatif di lengan dan tangan berhubungan dengan kesehatan dan vitalitas. Saat ini adalah tradisi yang hampir punah bagi pengamat modern. Tato-tato ini merupakan faktor kejutan karena mereka menantang standar kecantikan perempuan kontemporer. Namun, bagi praktisi, tato-tato ini sama seperti make-up, sebuah alat praktis untuk navigasi sosial dan perlindungan spiritual. Apa reaksi pertama Anda saat melihat tato ini hari ini? Nomor 1 untuk cantik, 2 untuk mengejutkan, dan 3 untuk keduanya. Tuliskan nomor di bawah, dan beritahu kami dari mana Anda memulai perjalanan ini. Festival pernikahan Imilcil yang terletak tinggi di Pegunungan Atlas adalah acara pencocokan jodoh kolektif, di mana wanita diberikan kebebasan untuk memilih suami mereka sendiri. Festival ini memperingati sebuah cerita legendaris Romeo dan Juliet,
di mana dua kekasih dari suku yang bermusuhan menangis begitu banyak karena cinta terlarang mereka, sehingga mereka menciptakan danau kembar Isli, yang berarti pengantin pria, dan Tislit, yang berarti pengantin wanita. Menurut legenda, air mata mereka begitu banyak dan cinta mereka begitu murni, sehingga gunung-gunung itu sendiri menangis, membentuk danau-danau suci ini. Selama festival, wanita yang belum menikah mengenakan pakaian tradisional dan perhiasan yang rumit, sementara pria berlomba-lomba untuk menunjukkan kelayakan mereka melalui pameran keterampilan berkuda, puisi, dan pemberian hadiah. Namun yang membedakan adalah bahwa wanitalah yang membuat keputusan akhir. Dia bisa menolak pelamar, merundingkan syarat, bahkan membatalkan pertunangan jika ia berubah pikiran. Festival ini menarik ribuan peserta dan pengamat. Apakah Anda berpikir tradisi seperti Imilcil memberi kebebasan lebih kepada wanita dibandingkan dengan kencan modern? Ketik ya atau tidak di bawah. Saya penasaran dengan perasaan Anda tentang hal ini. Di antara dun-dun di Merzouga, antara Juni dan September, orang-orang terkubur hingga leher mereka di pasir yang panas dengan suhu 45 derajat Celcius selama 10 hingga 30 menit. Terapi kuno Berber yang disebut pesamoterapi ini diyakini dapat mengeluarkan racun dan menyembuhkan rematik kronis serta artritis. Prosesnya sangat intens. Peserta berbaring di lubang pasir yang telah dipersiapkan khusus, sementara penduduk setempat menutupi tubuh mereka sepenuhnya, hanya meninggalkan kepala yang terpapar. Panas yang ekstrem menembus jauh ke dalam otot dan sendi, menyebabkan keringat deras yang diyakini dapat menghilangkan racun dari tubuh. Pasir itu sendiri dianggap sebagai obat, mengandung mineral yang diserap melalui kulit. Orang-orang datang dari seluruh Maroko dan bahkan Eropa untuk menjalani perawatan ini. Praktisi lokal banyak yang mempelajari teknik ini dari nenek moyang mereka. Dengan hati-hati memantau peserta untuk mencegah kelelahan atau dehidrasi. Mereka tahu persis dun mana yang memberikan komposisi pasir dan suhu terbaik. Peserta menggambarkan pengalaman ini sebagai sesuatu yang awalnya menakutkan, kemudian sangat relaksasi, dan akhirnya transformasional. Banyak yang mengklaim perbaikan signifikan dalam rasa sakit sendi dan mobilitas setelah hanya beberapa sesi. Jika Anda sudah menonton sejauh ini, kami sangat senang mengetahui bahwa Anda menikmati video ini. Jadi, silakan beri like sebagai dukungan kecil untuk kami. Dan jika ini adalah pertama kalinya kita bertemu, pastikan untuk menekan tombol follow dan aktifkan notifikasi agar tetap mendapat pembaruan terbaru. Maroko memiliki budaya tatapan intens yang dikenal sebagai tebergig. Ini adalah bentuk pengawasan sosial yang canggih, di mana tetangga dan pemilik toko mengamati orang baru selama 7 hingga 10 detik untuk menentukan siapa yang termasuk dalam lingkungan dan siapa yang bukan. Tatapan ini bukanlah acak atau kasar. Ia mengikuti protokol sosial tertentu. Pemilik toko mengamati pelanggan untuk menentukan status ekonomi mereka. Penduduk setempat mengamati pengunjung untuk menilai niat mereka. Dan para tetua masyarakat menilai orang muda untuk memastikan mereka mengikuti norma sosial. Hal ini menciptakan jaringan mata yang memantau seluruh struktur sosial komunitas Maroko. Meskipun tatapan ini bisa terasa tidak nyaman, hal itu juga berarti bahwa jika Anda berada dalam kesulitan, seluruh jalan sudah mengawasi dan siap membantu. Banyak cerita tentang turis yang tersesat, terluka, atau terancam, hanya untuk melihat beberapa tetangga langsung turun tangan, karena mereka sudah mengawasi situasi sejak awal. Sistem ini juga berfungsi sebagai rekayasa sosial. Orang-orang mengubah perilaku mereka karena mereka tahu bahwa mereka sedang diawasi. Hal ini menciptakan bentuk regulasi diri dalam komunitas yang mengurangi kejahatan dan perilaku antisosial. Orang muda lebih cenderung untuk tidak terlibat dalam perilaku yang tidak pantas. Pengunjung lebih mungkin untuk menghormati adat lokal, dan potensi pelaku masalah cepat dikenali dan dicegah. Maroko memiliki regulasi ketat tentang polisi turis yang memungkinkan pihak berwenang menahan seorang pria lokal yang berjalan dengan seorang turis untuk mencegah pemandu wisata yang tidak berlisensi. Warga lokal bisa diinterogasi lebih dari 1 jam hanya karena berbicara dengan teman asing, kecuali mereka dapat membuktikan hubungan yang sudah lama melalui log percakapan, akta nikah, atau dokumen lainnya. Hukum ini menciptakan dinamika sosial yang aneh, di mana persahabatan yang sebenarnya menjadi tampak mencurigakan secara hukum. Regulasi ini dirancang untuk mengatasi masalah pemandu wisata yang tidak berlisensi, yang mendekati turis dan meminta pembayaran untuk layanan yang tidak diinginkan. Namun,
Penegakan hukum ini menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Orang Maroko menjadi ragu untuk berinteraksi secara alami dengan orang asing. Bahkan dalam situasi sosial yang tidak bersalah. Mahasiswa yang ingin berlatih bahasa Inggris, pemilik toko yang menikmati pertukaran budaya, dan warga lokal yang hanya ramah dan penasaran semua menghadapi potensi pemeriksaan hukum. Polisi turis memiliki wewenang luas untuk menghentikan, menginterogasi, dan menahan siapa saja yang mereka duga sebagai pemandu wisata ilegal. Mereka mencari tanda-tanda seperti orang lokal yang berjalan dengan turis, menjelaskan situs budaya, atau tampak memimpin turis melalui pasar atau area bersejarah. Beban pembuktian terletak pada orang Maroko untuk menunjukkan bahwa interaksi itu bersifat pribadi dan bukan komersial. Selama bulan Ramadan, makan atau minum di tempat umum adalah tindak pidana bagi siapa saja yang dikenal sebagai anggota agama Islam. Melanggar hukum ini dapat mengakibatkan penangkapan segera dan waktu penjara. Bahkan jika Anda dikecualikan dari puasa karena perjalanan, sakit, atau keadaan lainnya, Pasal 220. 2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Maroko secara khusus mengkriminalisasi makan di tempat umum selama jam Ramadan. Frase dikenal sebagai anggota agama Islam sengaja dibuat luas, mencakup siapa saja yang tampak muslim berdasarkan nama, penampilan, atau posisi sosial mereka. Ini berarti bahwa bahkan muslim yang tidak menjalankan ibadah puasa, muslim yang sedang bepergian, atau muslim yang tidak dapat berpuasa, karena alasan medis tetap bisa menghadapi konsekuensi hukum karena makan di tempat umum. Penegakan hukum ini nyata dan segera. Polisi patroli pasar, restoran, dan ruang publik mencari pelanggaran. Restoran yang melayani orang muslim selama jam Ramadan bisa ditutup dan dikenakan denda. Individu yang tertangkap makan bisa langsung ditangkap dan menghadapi proses hukum yang bisa mengakibatkan denda atau penjara. Hukum ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks selama Ramadan. Non-muslim dan muslim yang dikecualikan dari puasa harus makan secara pribadi atau berisiko menghadapi konsekuensi hukum. Restoran mengembangkan sistem rumit untuk menyajikan makanan dengan cara yang tersembunyi. Beberapa tempat makan bahkan tutup seluruhnya selama jam siang hari agar tidak menghadapi komplikasi hukum. Yang menarik adalah bahwa hukum ini berlaku terlepas dari keyakinan pribadi atau keadaan. Seorang muslim yang sedang bepergian, yang biasanya dikecualikan dari puasa, tetap bisa ditangkap jika makan di tempat umum, karena hukum ini mengutamakan ketertiban umum daripada interpretasi agama individu. Tersembunyi di dalam pegunungan anti-atlas Maroko terdapat Igodar, gudang yang diperkuat yang berfungsi sebagai sistem perbankan pertama di dunia sejak abad ke-13. Berabad-abad sebelum bank-bank Eropa ada. Benteng batu ini digunakan oleh suku Amazigh untuk menyimpan perak, gandum, dokumen hukum, dan barang berharga lainnya, dibangun di tebing dan puncak bukit. Igodar memiliki ratusan ruang penyimpanan yang dimiliki secara individu. Masing-masing dilindungi oleh sistem kunci yang rumit. Struktur ini dibangun tanpa menggunakan semen, mengandalkan pekerjaan batu yang presisi yang telah bertahan melalui gempa bumi dan cuaca ekstrem selama berabad-abad. Keamanan dan manajemen diatur oleh Lamines, penjaga suku yang dipercaya yang mengontrol akses, mencatat setoran dan penarikan, serta mengenakan biaya untuk penyimpanan dan perlindungan. Setiap keluarga mempertahankan kepemilikan pribadi atas ruang penyimpanan mereka, sementara keamanan ditegakkan secara kolektif, menjadikan serangan terhadap satu keluarga sebagai serangan terhadap seluruh suku. Pada masa perang, kekeringan, atau ketidakstabilan politik, Igodar menjaga ekonomi secara utuh. Lokasi terpencil dan pertahanan kolektif mereka menjadikan mereka hampir tak terkalahkan. Yang luar biasa, beberapa Igodar masih digunakan hingga kini. Keluarga-keluarga terus menyimpan barang berharga di ruang yang sama dengan yang digunakan oleh nenek moyang mereka. Sementara peran Lamines diteruskan melalui generasi, membentuk salah satu sistem pengelolaan keuangan yang paling tua dan terus-menerus dalam sejarah. Bank-bank pegunungan ini juga beroperasi dengan prinsip ekonomi yang maju mengenakan bunga, menawarkan asuransi terhadap kerugian, menegakkan kontrak, dan memfasilitasi perdagangan jarak jauh melintasi Sahara menuju sub-Sahara Afrika. Jauh sebelum bank modern ada, Igodar membuktikan bahwa keuangan, keamanan, dan kepercayaan dapat berkembang, bahkan di atas sebuah pegunungan. Dalam teh mint Maroko, tidak ada yang kebetulan. Bahkan pencucian pertama, penyeduhan pertama dari daun teh hijau tidak pernah dibuang. Itu disimpan dalam gelas terpisah.
dan disebut jiwa teh. Sebuah esensi pekat yang ditambahkan kembali, kemudian agar teh tetap memiliki jiwanya. Upacara ini mengikuti ritual yang tidak berubah selama beberapa generasi. Sang ahli teh, yang seringkali adalah pria tertua di rumah, bergerak dengan presisi yang hati-hati. Daun teh dibilas dengan air mendidih untuk membangunkannya. Dan cairan pertama ini dengan hati-hati disimpan sebelum proses penyeduhan yang sebenarnya dimulai. Anda tidak pernah hanya minum satu cangkir. Teh Maroko disajikan dalam 3 gelas, masing-masing membawa makna. Yang pertama pahit, seperti hidup dan kesulitan-kesulitannya. Yang kedua kuat, seperti cinta dan hubungan manusia. Yang ketiga manis, seperti kematian, damai dan tak terelakkan. Menolak salah satu dari 3 adalah pelanggaran sosial yang serius. Itu bukan hanya menolak keramah tamahan, tetapi filosofi yang ada di baliknya. Meninggalkan lebih awal bisa benar-benar membuat tuan rumah kesal. Seolah sebuah kebenaran bersama telah ditolak. Persiapannya sendiri adalah sebuah pertunjukan. Teh dituangkan dari ketinggian untuk menciptakan busa dan mengalirkan cairan. Suara, aliran emas, dan uap yang naik menjadikan momen ini sebuah meditasi yang tenang. Mint melambangkan pembaruan dan ketahanan dalam lingkungan yang keras. Gula mewakili manisnya kehidupan yang ditemukan bahkan dalam perjuangan. Setiap detail membawa makna. Menghubungkan secangkir teh sederhana dengan kebijaksanaan Amazigh dan Arab yang sudah berabad-abad. Di Maroko, makan siang hari Jumat tidak lengkap tanpa kuskus. Ini bukan hanya tradisi, melainkan sebuah ritual yang diyakini membawa barakah atau berkah ilahi untuk minggu yang akan datang. Semolina dikukus 3 kali terpisah, dan setiap langkahnya penting. Pengukusan pertama membuka butiran untuk menerima berkah. Pengukusan kedua memungkinkan kuskus menyerap rasa daging dan sayuran. Pengukusan ketiga menyelesaikan transformasi, menciptakan hidangan yang dianggap lengkap secara spiritual. Kuskus dimakan dari satu piring besar secara bersama-sama, hanya dengan tangan kanan. Setiap orang makan dari bagian yang ada di depan mereka, tidak pernah melewati batas ruang orang lain, menciptakan keseimbangan antara kebersamaan dan batasan pribadi. Persiapannya adalah pekerjaan tradisional wanita, turun-temurun dari ibu ke anak perempuan. Selain teknik, proses ini juga melibatkan doa dan niat. Wanita bangun lebih awal pada hari Jumat, mengetahui bahwa mereka tidak hanya sedang memasak, tetapi juga meletakkan dasar spiritual untuk minggu keluarga mereka. Bahan-bahan mengikuti musim pertanian Maroko. Musim semi membawa kacang fava dan artichok untuk pembaruan. Musim panas menghadirkan zucchini dan tomat untuk kelimpahan. Musim gugur membawa labu dan lobak untuk panen. Musim dingin bergantung pada daging yang diawetkan dan sayuran kering. Mencerminkan ketahanan. Melewatkan kuskus Jumat dianggap serius. Anggota keluarga diharapkan pulang jika memungkinkan. Dan mereka yang tidak bisa seringkali menyiapkan kuskus mereka sendiri. Menjaga hubungan spiritual dan budaya. Tidak peduli sejauh mana jaraknya. Pernikahan tradisional. Maroko lebih dari sekadar upacara. Ini adalah ujian ketahanan sepanjang malam. Dari matahari terbenam hingga hampir pukul 6 pagi, pengantin wanita menjadi peragaan hidup dari keberagaman budaya Maroko. Berganti hingga 7 gaun perayaan yang rumit dalam satu malam. Setiap gaun mewakili wilayah atau identitas yang berbeda. Ia mungkin mulai dengan gaun Amazigh dari pegunungan Atlas, berat dengan perhiasan perak dan pola geometris yang mencolok. Kemudian diikuti dengan gaun Fasi yang elegan dari Fez. Diikuti oleh pakaian Andalusia yang mencerminkan warisan Muslim Spanyol, dan gaun Saharan yang menghormati suku-suku gurun. Tekanan fisik yang dirasakan sangat berat. Beberapa gaun bahkan mencapai berat hingga 15 kg. Dilapisi dengan kain tebal, bordir logam, dan perhiasan. Di antara pergantian gaun, pengantin diangkat ke atas amaria. Pembaringan seperti singgasana yang dihiasi indah, dan dibawa berkeliling ruangan selama 20 hingga 30 menit setiap kali. Meskipun panas, berat, dan kerumunan, ia diharapkan tetap anggun. Amaria itu sendiri adalah simbol prestis. Dihiasi dengan kaya, dan sering diturunkan dari generasi ke generasi. Naik di atasnya adalah sebuah kehormatan dan ujian, membutuhkan ketenangan dan keluasan absolut di depan ratusan tamu. Selain sebagai perayaan, upacara ini memiliki tujuan. Ia menunjukkan status keluarga, menonjolkan keanggunan pengantin dalam menghadapi tekanan, dan secara diam-diam mengukur ketahanannya sebelum hidup pernikahan dimulai. Saat pengantin diperkenalkan, tamu-tamu menyiraminya dengan uang, perhiasan, dan hadiah sebagai berkah dan kontribusi untuk rumah tangga baru.
sementara ia bertahan sepanjang malam dengan ketenangan, kekuatan, dan martabat. Maroko membolehkan konsumsi alkohol, tetapi ini diatur oleh tabu visibilitas. Banyak bar yang berlisensi tidak memiliki jendela karena meskipun minum itu legal, dilihat sedang minum oleh publik dianggap sebagai pelanggaran sosial yang bisa merusak reputasi dan kehormatan keluarga. Fenomena bar tanpa jendela menciptakan suasana bawah tanah, bahkan untuk tempat-tempat usaha yang sah. Bar-bar ini seringkali memiliki tirai berat, kaca berwarna, atau fasad yang tertutup sepenuhnya yang mencegah orang luar melihat ke dalam. Desain interior menekankan privasi dan kehati-hatian, dengan pencahayaan redup dan area tempat duduk yang terpisah, memungkinkan pelanggan untuk minum tanpa dilihat oleh orang lain. Rekayasa sosial di balik sistem ini sangat kompleks. Maroko secara resmi adalah negara Islam, di mana sebagian besar penduduk tidak mengonsumsi alkohol. Namun, pemerintah mengakui pendapatan pariwisata dan kebebasan pribadi dengan mengizinkan tempat usaha berlisensi untuk menyajikan alkohol. Desain tanpa jendela ini merupakan kompromi yang memungkinkan minum sambil menjaga tampilan nilai-nilai sosial Islam. Pelanggan tetap mengembangkan strategi rumit untuk masuk dan keluar dari tempat-tempat ini tanpa diketahui oleh tetangga atau kenalan. Beberapa bar memiliki beberapa pintu masuk, memungkinkan pelanggan untuk menghindari jalan utama. Lainnya terletak di basement hotel atau lantai atas gedung, yang mengharuskan pelanggan menavigasi lobi atau tangga untuk mencapai area minum. Staf di tempat-tempat ini seringkali mengenal pelanggan tetap secara pribadi dan memberikan lapisan kehati-hatian tambahan. Mereka mungkin menawarkan kamar pribadi bagi anggota masyarakat yang terkenal, atau memberi peringatan sebelumnya jika ada kerabat atau rekan kerja yang hadir. Ini menciptakan budaya perlindungan bersama di mana semua orang berpartisipasi menjaga fiksi sosial bahwa minum tidak terjadi. Di tempat-tempat seperti distrik Guelis di Marrakech atau lingkungan modern di Casablanca, bar-bar beroperasi lebih terbuka dengan jendela dan pintu masuk menghadap jalan. Namun bahkan di daerah ini, orang Maroko lokal sering lebih memilih tempat yang lebih tersembunyi, menunjukkan betapa dalamnya tabu visibilitas ini meresap dalam budaya. Sementara turis percaya Chefchaouen dicat biru karena alasan religius atau simbolisme langit, kenyataan yang lebih praktis jauh lebih sederhana namun cerdik. Pigmen biru yang secara historis dicampur dengan kapur, digunakan di beberapa area sebagai pengusir serangga untuk mengusir nyamuk dan hama terbang lainnya. Warna biru yang digunakan di Chefchaouen mengandung senyawa yang secara alami mengusir serangga. Pigmen tradisional dibuat dari mineral lokal yang dicampur dengan kapur, menciptakan cat yang tidak hanya memberikan warna khas, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengendalian hama. Praktik ini menyebar ke seluruh kota karena terbukti efektif. Keluarga yang mengecat rumah mereka dengan biru menyadari bahwa ada lebih sedikit serangga, yang kemudian membuat tetangga ikut menggunakan teknik yang sama. Seiring berjalannya waktu, apa yang dimulai sebagai pengendalian hama praktis berkembang menjadi ciri estetika yang khas dari seluruh kota. Warna biru itu menjadi sangat terkait dengan Chefchaouen, sehingga ia berubah dari kebutuhan fungsional menjadi identitas budaya. Penduduk modern terus melanjutkan tradisi ini meskipun kini mereka memiliki akses ke pengusir serangga komersial dan pestisida. Cat biru telah menjadi bagian dari identitas ekonomi kota, menarik ribuan turis yang datang khusus untuk memotret jalan dan bangunan biru. Apa yang dimulai sebagai rekayasa lingkungan telah menjadi sumber pendapatan pariwisata yang besar. Pemeliharaan warna biru membutuhkan perhatian terus-menerus. Iklim pegunungan yang memiliki variasi suhu dan hujan kadang-kadang membuat cat memudar dan terkelupas. Penduduk secara teratur mengecat ulang rumah mereka, seringkali menambahkan variasi mereka sendiri pada formula biru tradisional. Beberapa menggunakan biru yang lebih gelap, yang lain lebih menyukai nuansa lebih terang, menciptakan variasi halus dalam tema biru keseluruhan. Di Maroko, Anda tidak bisa memberi nama anak Anda sembarangan. Hukum Maroko mengharuskan semua nama yang diberikan memiliki karakter Maroko. Selama beberapa dekade, nama-nama asli Amazigh dibatasi atau dilarang demi nama-nama Arab. Dan bahkan hingga hari ini, nama-nama barat seperti Paul atau Simon sering ditolak oleh catatan sipil untuk warga lokal. Penegakan hukum ini menciptakan kesulitan nyata bagi banyak keluarga. Orang tua yang memilih nama tradisional Amazigh untuk anak mereka mungkin mendapati diri mereka tidak dapat mendaftarkan kelahiran anak tersebut, meninggalkan anak mereka tanpa dokumen resmi. Hal ini bisa menghalangi akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan,
dan layanan pemerintah lainnya. Beberapa keluarga terpaksa memilih nama Arab atau menambahkan elemen Arab pada nama Amazigh agar disetujui. Hukum ini juga mempengaruhi warga Maroko yang tinggal di luar negeri yang ingin memberikan nama anak mereka yang mencerminkan pengalaman internasional mereka. Sebuah keluarga Maroko yang tinggal di Prancis mungkin ingin memberi nama anak mereka Pierre atau Marie, namun jika mereka berencana kembali ke Maroko atau ingin anak mereka memiliki kewarganegaraan Maroko, mereka harus memilih nama yang memenuhi persyaratan karakter Maroko. Reformasi terbaru telah melonggarkan beberapa pembatasan terhadap nama-nama Amazigh, mengakui nama-nama tersebut sebagai bagian dari warisan budaya resmi Maroko. Namun, proses persetujuan tetap birokratis dan tidak konsisten. Beberapa kantor catatan sipil menerima nama Amazigh, yang lain menolaknya, menciptakan sistem di mana nama anak Anda bisa bergantung pada kantor mana yang Anda kunjungi dan pejabat mana yang menilai aplikasi Anda. Maroko adalah negara yang penuh dengan anomali, tempat DNA kuno masih hidup di balik identitas modern. Tempat cinta berada di hati Anda yang terletak di hati, bukan di hati. Dan tempat Anda bisa dikubur dalam pasir dengan suhu 45 derajat sebagai pengobatan. Ini adalah masyarakat yang bertahan melalui ketahanan genetik dan rekayasa metafisik, menciptakan budaya yang tidak ada duanya di dunia. Dari tato siala yang hampir punah, yang menandai generasi terakhir wanita Amazigh tradisional, hingga bar tanpa jendela yang menyembunyikan konsumsi alkohol yang sah dari penilaian sosial. Maroko menunjukkan bagaimana masyarakat manusia beradaptasi dengan kondisi ekstrem melalui solusi kreatif yang sering menjadi warisan budaya. Jika perjalanan Anda menjelajahi Maroko yang tersembunyi ini mengejutkan Anda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Fakta mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda berani mencoba terapi penguburan pasir 45 derajat? Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Kami harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Semoga beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.